suatu peristiwa yang terjadi itu kembali kepada siapa kita bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalian para penghuni yang ada di sini. Tolong tunjukkan eksistensi kalian. Entah itu berupa suara wujud ataupun eksistensi yang lain. Dan kalau perlu, ajak aku jalan-jalan ke alam kalian. Ya, kalau pada manusia? Enggak, maksudnya gini, misalkan ya. Aku punya kasus ada cewek yang hamil, tiba-tiba janinnya hilang. Oh iya, itu sering kejadian di Madura. Misalkan kita tanya kepada katakanlah orang pintar, dukun atau apapun, pasti jawabannya goib. Tapi kalau kita kedokteran pasti ada bahasanya kok. Iya. Ada kok, pasti ada istilah tentang istilah kedokteran terhadap banyak yang bilang hal hamil itu. anggur lah atau apa. Nah, kayak gitu ya kan? maksudku. Peristiwa yang terjadi itu tergantung dengan siapa kita bertanya sih, lebih ke situ sih. Tapi aku masih belum bisa menjelaskan kalau dia benar-benar hilang tanpa ada pendarahannya. Nggak tahu juga. Soalnya pernah kejadian juga di salah satu temenku, di keluarga dia pernah mengalami itu. Hilang 8 bulan, terus hilang, tapi nggak ada pendarahan, nggak ada apa. Nah itu loh mas. Jadi aku di sini juga nggak ngomong bahwa aku nggak percaya akan hal itu, bukan. Tapi lebih ke kembali ke prinsip masing-masing bahwa ketika terjadi sesuatu seperti yang kamu katakan tadi, temanku sendiri pun pernah ngomong dan dia bawa Tuhan pas cerita bahwa di tetangganya itu lahiran dibantu sama makhluk gaib. Dalam artian dia pergi ke rumah sakit yang sebenarnya rumah sakit itu nggak aktif. Oke. Dan dia juga cerita bahwa di situ banyak aktivitas, ada aktivitas perawat, dokter, pasien-pasien yang lain, dan menurutku juga apa ya, nggak masuk akal kan gitu. Ya. Nggak masuk akal. Tapi sebenarnya secara harafiahnya sih manusia itu diciptakan untuk bisa melahirkan sendiri sih, secara mandiri. Oh gitu ya? Iya. Ada ya? Oh. Bisa. Tapi ya Allahualam ya kayak gitu. Tapi kan dia ngomong bahwa dia masuk rumah sakit, di Ya. situ ada aktivitas dan Masalahnya dia masuk rumah sakit kan nggak mungkin sendirian kan. dan Suaminya ikut mengantar kan. ngebaringin. Iya, kayak Terus yang bikin macu. daftar administrasinya gitu gitu-gitu kan pasti. Kan dia juga ngomong bahwa di situ ada aktivitas, berarti secara nggak langsung dia ngerasain normal aja di rumah sakit itu kan gitu. Kayak rumah sakit biasa pada umumnya. Itu juga pernah dibahas juga sih di Kisah Tanah Jawa nggak sih kalau nggak salah. Belum pernah lihat tuh. Pernah itu kayak waktu itu dikasih tahu pernah ada yang lahirin di rumah sakit ini, tapi sebenarnya rumah sakit ini udah nggak ada udah lama nggak beraktivitas gitu. Tapi ya nggak usah itu balik ke teori yang dinding itu merekam ulang sih, ya nggak sih? kayak kemarin ada kasus kan viral di RSCTU bahwa ada orang Bandung ke situ dan 3 hari dia di situ, akhirnya ketemu warga sekitar bahwa dia ngomong ini udah nggak aktif, tapi dia berani ngasih foto kan. Dari semua explore yang pernah dijalanin, paling serem ketika nampak atau dia cuma suara. Ini lagi ngetren banget soalnya. Jadi kayak lebih serem penampakan atau lebih serem suara gitu. Untuk Mas Aye sendiri ini lebih serem apa? Lebih serem ketika sinyal hilang sih. Karena mau ada suara ada wujud, walaupun nggak ada dua-duanya, dan itu nge-lag di tengah-tengah, nggak ada tapping, center mati juga jadi masalah. Oh ya, mungkin ini yang nggak diketahui banyak orang ya. Sistemnya kalian explore ini yang aku lihat ini bener-bener terkonsep, maksudnya pakai HT, bener-bener kayak Iyalah. safety-nya bener-bener ya. Iyalah. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat Mas Aye explore, takut ular kah? Takut ular, tenang, udah ada pawangnya, udah ada yang bawa paham. P3K juga gitu-gitu. Ada HT juga, jadi kalau misalnya ada apa-apa bisa saling kontak yang di dalam sama yang di luar. Jadi walaupun sendiri sebenarnya masih bisa calling lah gitu ya. Masih bisa calling. Ada kontrol yang kayak safety first, maksudnya ya, kalau kita ada kenapa nggak dipakai? Ya sistematisnya bagus banget sih, maksudnya
nggak semena-mena. Aku jujur pernah lihat juga explore konten lain, ya anak masih bocah juga sih, maksudnya mereka nggak selengkap kalian. Mungkin itu juga suatu proses kali, kalian bisa sampai tahap itu kan. Enggak yang langsung aku punya. Cuma memang udah ada kayak jadi sebelum aku main di Buka Squad itu sebenarnya aku udah punya konten sebelumnya dan aku belajar dari situ. Oh. Jadi ketika di konten lama aku pernah belajar bahwa aku pernah ada ular, pernah nge-lag di tengah-tengah live dan aku nggak tahu kalau itu lag. Ya. Dan misalkan aku ngomong ada sesuatu yang terjadi ketika aku harus ngomong di live itu delay sama yang nonton. Iya. Kenapa nggak kita coba lebih cepat ngontrol lewat hati lagi. Jadi ketika kita langsung kontrol, terus ada seseorang yang masuk misalkan kayak di lokasi pabrik tekstil, kita ketemu begal, kalau nggak ada hati habis gitu. Karena aku harus ngomong di sini, ini udah nyampe, aku juga udah nyampe akhirat. Kemungkinan Kalau pakai live ya, walaupun mereka sebenarnya ngelihat ini kita beneran kok kerja bener tapi kan delay kan. Tapi kan delay. Cuma berbeda ketika aku pakai hati kan langsung kontrol. Sempet kepikiran, Mas saya bilang ini hobi. Maksudnya hobi itu kan biasanya orang shopping, nonton TV, main bola lah, nggak apa-apa main bola. Gitar boleh. Kejiwaan mungkin. Bisa dikatakan sakit jiwa nggak sih ketika aku lebih suka hal-hal seperti, maksudnya aku pernah jadi kayak kita garis bawahi bahwa ini horor. Ketika aku belajar horor, aku dapat banyak sumber yang dari Jawa, luar, yang cuma umum Indonesia. Aku pelajari semua dan akhirnya aku terperosok ke sebuah tertarik tempat gitu, yang aku nggak kenal Tuhan. Pernah aku belajar horor itu sampai ke dalam situ saking hobi. Aku nggak mau mungkin orang gila sih ngomong kalau aku hobi dengan hal seperti itu. Padahal kalau misalkan aku ketemu aku pasti lari. Tapi aku punya apa ya, katakanlah fetish. Aku punya fetish yang ketika aku merasakan merinding itu nikmat. Oke. Ketika aku merasakan gerakan merinding di dalam tubuhku, di permukaan kulitku, aku ngerasa anjir enak sekali merinding. Ini mungkin yang di YouTube nggak tahu ya. Ini openingnya yang Assalamualaikum dan yang ada salah satu kalimat yang bawa aku ke alam sana gini, yang menantang itu. Yang rasanya kalau aku mendengar opening itu rasanya kalau aku di samping Mas Aye, rasanya pengen lempar batu loh ya. Gitu kan. Rasanya pengen kayak gitu. Ini orang ngomong sompral gitu. Sompral banget gitu, lu aja pergi ke alam sana gitu, gak mau gua gitu. Rasanya pin gitu. Mungkin itu ya yang disebut fetish. Mungkin. Jadi aku pingin ketika aku di lokasi, gila, banyak orang yang minta kayak barbar bang. Aku takut ketika barbarku ke perilaku itu lebih ke pengerusakan. Iya. Jadi menurutku barbar itu bukan cuma apa yang kalian lakukan, yang kalian ucapkan pun bisa barbar. Aku nyoba nyari sesuatu yang barbar. Ketika aku harus naik ke atas sumur, terus seret aku dalam sumur, tarik aku dalam sumur. Ya. Kalau misalkan via goibnya lewat situ ya silahkan gitu loh, silahkan gitu loh. Hal ini benar-benar bertolak belakang sama orang yang masih percaya omongan itu adalah doa ya. Karena orang kalau yang percaya omongan itu doa itu rasanya pengen lemparin batu gitu, razam gitu. Kalau mau batu. Ngomongin ucapan dan doa, kenapa enggak setiap hari ngucapin aku kaya ya. Bangun tidur aku kaya. Ya, maksudnya kalau ada orang-orang yang percaya akan itu rasanya kalau ini orang ngomong sompral banget gitu. Nggak tahu, mungkin menurut aku secara pribadi yang ngelihat nggak apa-apa sih, maksudnya gue pengen banget nih nonton nih orang sompral jatuh nyusep gitu di situ. Banyak bang. Rasanya pengen gitu, makanya nonton sampai akhir. Apa itu kali ya bikin banyak orang yang kayak gitu dan akhirnya kayak menyerah dan gini, katakanlah aku nggak mau ngatain itu hater, tapi orang yang mungkin belum kenal aku. Jadi ketika ada orang yang nyebut orang yang nggak suka sama kamu itu adalah hater, aku menganggap orang yang nggak suka sama aku adalah orang yang belum kenal sama aku. Ya. Nah, karena suka tuh belum tentu benci. Dan dalam arti gini,
aku banyak nemuin orang yang belum kenal aku dan akhirnya jadi aku anggap saudara lah ya di pokok squad. Dia berawal dari orang yang nggak suka sama omonganku, tapi setelah itu aku berikan penjelasan bahwa aku melakukan ini itu buat membuktikan. Ya. Ketika aku melakukan ini dan tidak terjadi apa-apa, berarti sudah jadi bukti kan. Dan suatu saat jika terjadi sesuatu ketika aku ngomong itu dan itu terjadi, aku balikkan kepada teman-teman mau percaya apa enggak. Apa itu tadi dari doa dari omonganku. Tapi aku masih berharap sama teman-teman semua bahwa itu semua udah kehendak. Siap. Cicak. Atap. Oh, Sulit banget ya ngomong Tuhan itu orang-orang. Kenapa sih sulit banget yang di atas itu? banyak soalnya. Masih gengsi gitu. Ya. Yang bikin ketagihan, aku penakut. Tapi aku masih suka nontonin. Aku penakut dan aku explorer. Iya, aku penakut dan aku masih nontonin. Nah, gitu loh masa tuh. Dan kadang suka kesuges makin takut buat tidur sendiri. Gak ada alasan. Tapi saking pingin ada kayak gue pengen nungguin nih orang Jawabannya jatuhnya cuma kapan satu, gitu. Sisil. Takut itu bukan berarti kamu harus nggak mencoba. Dan bisa aja untuk nggak usah mencoba gitu kan. Bisa juga sih. Soalnya kalau itu tadi kalau diterusin jawabannya status WA suami aku yang kemarin. Misalnya Main jelangkung gitu. Anjing. enggak. Tadinya jujur jelangkung aku tadinya nggak percaya. Tapi karena dibilang Mas ada yang kayak ada bener rasa beratnya atau apa. Iya. Karena ritual. Oke, saya percaya kok, saya percaya. Aku nggak tahu sih zaman dulu via apa jelangkung itu buat datang nggak dijemput pulang nggak diantar. Kalau sekarang mungkin pakai GrabFood. Naik GrabFood bukan naik GrabCar. Maxim. GrabFood. Pakai Maxim. Bareng nasi dia datang. Pakai Maxim. Shopee Food. Cuma di Indonesia Biar kayaknya masuk. setan itu nggak ada harga diri. Di roasting habis-habisan sama konten creator. Setan itu habis semua sama konten kreator. Iya, malah pernah salah satu konten creator yang ngelemparin Pakai gayung kan? ember. Aku inget sama Reza. Tapi beda sih. Kalau yang lempar gayung itu dia stay di situ, kalau si Reza itu lari habis lempar. Anjing siapa kalau gak inget gayung itu pikiranku langsung ke Reza. Ya. Enggak, tapi itu goblok aja sih, maksudnya karena yang aku percaya emang makhluk gaib itu harusnya tembus kan, tembus ya nggak sih? Tapi yang aku baca dulu aku percaya bahwa setan itu tembus. yang aku percaya setan itu tembus. Tapi kau pernah dengar nggak sih di kepercayaanku sih? Mungkin kau mempercayai apa enggak ya bahwa Khalifah Umar ini pernah mukulin jin di dalam masjid. Mukulin tuh kata pukul, kata kerja pukul itu bukan kena. Iya, iya, cuma orang goblok yang mukulin sekali terus nggak kena terus masih mau pukulin. Nah itu loh maksudku kayak ada loh yang ya kemungkinan wallahu alam kembali ke wallahu alam bahwa mungkin ada yang transparan, mungkin ada yang kewujudnya karena aku juga belum Ya dapat. karena tergantung kekuatannya juga nggak sih? Dan secara nggak langsung sebenarnya kita ngomongin hal gaib itu nggak ada ujungnya sih. Iya. Dan ini kita juga berandai-andai. Ini berandai kembali ke Jawa udah di explore semua belum? belum. Sama sekali belum karena aku masih keluar kota itu mana sih? Masih bisa dihitung jari. Semarang, Ungaran, Pacitan, Madiun, Jawa Barat baru sekali. Jawa Tengah, Solo, Karanganyar nggak ada. Yang nyebabin suatu tempat itu orang nggak mau dieksplor itu kenapa sih? Aku pribadi sih lebih ke area sih. Jadi ya untuk mitos yang berkembang aku bodo amat. Aku selalu bodo amat dengan mitos yang berkembang. Maksudnya aku menghargai itu, cuma aku nggak mau itu tak masuk ke dalam-dalam. Soalnya pas nanti aku di dalam lokasi, aku ingat ceritaku, aku kebawa. Ya, aku suges. Dan sebenarnya hantu itu mindset sih, mindset kita. Kadang ada yang bilang juga satu indigo diketemuin sama indigo lain, mereka perspektifnya bisa beda. Beda, aku pernah nemuin dua orang yang ngomong dia mengaku indigo, akhirnya aku kasih dia naik gomal, jadi indigo itu bisa kayak visi.
Iya. video call itu dia masuk berdua Komal, aku ngomong sama mereka pada hitungan ketiga kalian jawab bareng. Oke, dan mereka setuju. Ada apa di ujung, yang satu ngomong cewek, yang satu ngomong genderuwo. Apa mungkin genderuwo itu cewek sedangkan yang Komal atas tak tanyain genderuwo itu cowok? Mungkin aku masih mungkin yang aku tunjuk itu yang Komal atas itu lihat yang berdiri, si Komal bawah lihat yang cewek yang duduk. Mungkin aku itu aja, nggak mau benci sama orang juga sih. Terserah mereka mau pendapat. Pencapaian mereka terhadap sesuatu berbeda-beda kan, pencapaian orang. Ada yang pengen dikenal aku sakti loh. Aku bisa ngelihat loh. Itu kebanggaan bisa jadi kan, kebanggaan orang-orang. Dan pencapaiannya Peko Squad apa? Kembali ke kata yang sering muncul, sukses. Karena menurutku sukses dalam arti sukses itu bukan punya uang banyak. Tapi setiap anggota di Peko Squad punya pencapaian masing-masing. Dan aku berharap Peko Squad berperan penting dalam hal itu. Itu sih pencapaianku sesimpel karena seperti quotes-quotes di Instagram ya, bahwa ketika jangan berandai-andai terlalu tinggi, karena ketika ekspektasimu terlalu tinggi dan realitanya nggak nyampe, kamu bakal jatuh, malah down gitu. Dan aku memang sedikit percaya sama hal itu sih, karena ketika aku mengharapkan sesuatu yang benar-benar besar dan aku yakin belum saatnya aku situ, aku nggak mau sampai ke situ dulu, bertahap sih. Mungkin podcast selanjutnya ketika kamu nanya pencapaian Peko Squad selanjutnya apa, mungkin berbeda jawaban kita. So yang deket-deket ini apa? Punya nama, nggak munafik. Aku pengen Peko Squad punya Lebih nama. banyak viewernya, Benar, banyak viewer. bukan hanya di Bigo, Yes. di YouTube juga. Kira-kira ada kedepannya nggak proses apa gitu yang mau dilakukan untuk mungkin lebih kayak hire admin khusus gitu atau apa? Nggak ada sih untuk Atau Indar. kalian lebih Untuk worknya lebih banyak berarti mau kayak yang biasa? bener. Jadi untuk Intaran mungkin nggak banyak sih, cuma mungkin sisi ekstern kita ingin ya seperti konten-konten yang impikan sih ya, ingin keluar kota. Dan sesimpel itu, bahkan luar pulau. Sesimpel itu sih impianku ke Peko Squad. Jadi kayak aku banyak percaya rencana. bisa. Itu alasanku ngapa aku ingin keluar kota, karena setiap daerah, setiap katakanlah pulau punya adat dan tradisi yang berbeda. Siapa tahu aku nemu sesuatu yang berbeda juga di situ. Dan itu ilmu sih buat aku, dan ingin aku sampaikan ke teman-teman bahwa ayolah kita share-share ilmu. Dan mungkin end up-nya kalian bisa di kayak ngelakuin collab sama, karena sebenarnya kalian udah sering ngelakuin collab kan di Bigo juga. Sering banget ngelakuin collab sama kreator lain di Bigo, host lain. Cukup banyak malah. Lumayan lah. Kalau sistemnya di Bigo tuh gimana sih? Maksudnya collabnya kayak gimana? Collabnya seperti yang Karena kita kan katakan tetap tadi sendirian bahwa, kan? konten kreator punya ciri khas masing-masing. Tujuan kita collab ini murni aku pribadi, bahwa kita ingin bertukar viewer, bahwa ada loh explore yang berbeda dari aku. Kamu bisa ambil dari sesuatu dari sini juga. Iya, Kamu iya. bisa lihat peralatan yang berbeda di sini. Jadi aku sama teman collab bahwa pernah berunding bahwa nggak usah takut kehilangan viewer lah. Kita nggak usah takut sama kehilangan viewer, kita nggak usah mikir bahwa nanti yang sering ngasih kita pindah, karena rezeki udah ada yang ngatur. Tapi ke situ sih aku. Ya. Dan justru itu yang bikin viewer kalian lebih kaya nggak sih? Maksudnya beragam. Insya Allah. Tapi aku nemuin keberagaman juga sih di situ, kayaknya. Bahwa hal-hal yang menurutku gampang kayak membuat perselisihan, gesekan, mending aku nggak usah ucapin. Ketika aku ngucapin nggak jadi lah. YouTube. Oh iya. Tapi YouTube masih lebih open minded.
dibandingin. Tapi kan yang lari ke sini anak-anak Bigo, viewer dari Bigo dah sih. Mereka harus belajar dulu dari YouTube. Cuma kan orang nggak tahu, download YouTube nonton udah. Apa yang dikatakan hostnya ketika kamu hostku, wow, aku udah suka sama kamu, semua omongan dianggap benar. Why? Ketika aku ngomong tut itu goib, aku disesat-sesatkan sama orang. Padahal itu sesuatu yang nggak bisa kamu terima loh. Goib itu ada sesuatu yang belum bisa kamu terima. Definisi goib itu sendiri adalah sesuatu yang tertampak kan. Padahal itu kan hanya masalah definisi. Tapi ada. Tidak tampak. Bukan berarti hantu itu. Nah, itu maksudnya. Definisi goib itu hantu. Mungkin ada beberapa viewer yang masih mempertanyakan kenapa aku pernah ngomong bahwa God is goib. Bahwa seperti yang aku katakan dari awal, semua yang tidak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Haruskah ngomong aku Tuhan itu goib gitu. Aku cuma takut goib itu artinya kumpulan tertentu sih yang menyerang aku. Ya, coba deh searching di translate di Google, goib itu apa? Itu cuman definisi aja. Kalau kalian mikir ngomong bahwa goib itu setan, salah lur. Secara umum, goib secara umum, bukan goib itu setan. Karena Bigo kita nggak bisa lihat ini anak SD, ini anak SMP, ini kita nggak bisa lihat mereka. Oh ya. Jadi pola pikir nggak bisa kita paksakan juga. Dan YouTube lebih luas dari itu. Dia aku lebih berhati-hati. Buat kedepannya Untuk pokok mau sampein pesan-pesan buat yang selama ini ngedukung pokok dari awal sampai akhir. Pesan dan kesan. Untuk pesan sih lebih ke aku bersyukur sih punya teman-teman yang sampai hampir jadi saudara, seperti merasakan saudara padahal kita nggak satu rahim gitu. Itu kesanku yang paling berkesan, dan aku kira itu udah mewakili semua jawaban bahwa kita saling menyakiti, saling mencintai, saling menyayangi, saling perhatian, saling berolok-olok. Untuk pesanku kepada teman-teman tetap sih satu komando bahwa suatu jawaban, bahwa suatu keputusan ada di tangan kita bersama, bahwa tidak ada yang mutlak ini benar ini salah. Jadi pergerakan pokok squad ini benar-benar aku sama penumpang. Ya intinya semua di musyawarah mufakatin aja lah gitu ya. Benar sih, jadi kayak kalau kita ngomongin pokok squad lebih ke situ sih, bareng-bareng. Jadi misalkan kamu nanya seorang ayek kepada pokok squad, sama seperti yang aku katakan tadi bahwa aku pengen nyari nama, aku pengen pokok squad timbul di permukaan sih. Dalam arti amin, aku nggak mau nyombongin diri atau aku nggak mau pamer bahwa pokok squad ini gini, ini kompak, enggak. Cuma ada loh yang nggak serahim, ketemu juga jarang, bahkan aja yang nggak ketemu tapi kita bisa menjalin hubungan yang baik. Itu sih simple itu. Sebenarnya kalau mau lebih luasin lagi, pokok squad ini hanya menggambarkan bagaimana Indonesia kultur, maksudnya orang Indonesia itu seperti apa. Orang luar kalau mengenal orang Indonesia itu ramah. Cuma dengan wataknya sendiri gitu. Dia marah itu karena watak, bukan karena jahat. Ya menurut dia nggak jahat. Koruptor juga menurut dia nggak jahat. Jadi hanya mencari nafkah untuk keluarganya, sedikit lebih banyak. Bahwa pelangi itu jelek kalau cuma satu warna. Luas sih kalau ngomongin pokok squad, luas sih. Nggak bisa satu episode karena memang banyak cerita. Ini juga dialamin sih, maksudnya aku juga ngerasain kayak ini mereka nih udah sahabatan lama ya gitu. Aku mikir kayak kalian udah sering meet up
kayak oh enggak ya, ternyata emang kayak gini aja gitu. Gimana? Ya apa ya? Ini kalau misalnya mau tahu karakternya Aye, ya kayak gini gitu. Maksudnya kalau orang baru kenal kan, orang kalau sekilas ngeliat kayak sombong gini-gini, ya diajak ngobrol dong. Kalau mau kenal sama orang yang ngajak ngobrol. Nggak ada sombong-sombong. Karena nggak semua orang itu extrovert. Harus say hi, hello, nggak semua orang kayak gitu. Kadang buat aku yang kayak gitu aja, kadang dianggap loh kok gitu. Bukan sombong, cuma belum kenal. Kenal. Tanya, typing. Enggak lah, aku di room, aku di Bigo, aku live stream sama aku ketemu Asli, katanya lebih gila kalau ketemu Asli. Banyak yang gitu sih, review aku kayak di unboxing di review aku sama teman-teman anjing. Bener, aku di review sama teman bahwa ya kau lebih asik ketika ketemu loh daripada di live. Iyalah, ketika gila kau. Aku ketemu langsung, aku tahu siapa lawan bicaraku, sesompral apapun aku lepaskan pun bisa. Ketika aku di live stream masih ikut jaga lah, gila kau. Anak-anak nonton, tiba-tiba besok pagi dia habis explore ngata-ngatain ayahnya. Kau masak apa? siapa yang nyuruh? Semalam ayah yang ngomong. Aku nggak ngapa-ngapain, kena pula. Kemarin terakhir live di mana? Arsitu. Semalam mana aku di Arsitu. Semalam di Arseto. Ini mau nanya deh. Kan kayaknya mungkin karena pandemi ya. Jadi kayak beberapa tempat itu udah berkali-kali di explore. Kadang suka ngerasa bosan nggak? Banget. Kalau boleh jujur banget sih, makanya kayak aku tuh pengen nemuin hal merinding. Aku ingin sesuatu yang bikin aku merinding. Kenapa harus tempat ini lagi? Cuma aku sama viewerku selalu ngomong, kalian nggak bosen ya? Aku nyuruh aku explore dan lokasi itu terus, walaupun 1 minggu aku rolling nggak bisa dalam 2 hari satu tempat itu nggak mungkin tak rolling. Jadi di Solo itu ada 5 lokasi explore dan aku jadwalku explore seminggu 5 kali. Jadi di situ aku rolling terus. Dan teman-teman nggak ada bosan. Yang lebih parah, katakanlah lebih mengagetkan itu viewer malah naik. Semakin hari semakin ke depan malah naik. Ya, alhamdulillah lah. Apa yang kita usahakan pasti ada yang buahnya. Cuman gini, kayaknya kan bagian Solo aja tuh sedikit ya. Pernah nggak berharap kayak bisa dapat wadah yang lebih luas lagi? Maksudnya dipermudah gitu loh. Kayak kemarin, gak usah jauh-jauh deh. Kemarin di Engsun ada orang yang aku minta duit. Taunya sama orang yang pengen gini, apaan? Gak usah ngasih duit gitu kan. Itu kan banget kan, 50.000 gue bisa beli chat time 2 gitu. Tadinya dia minta 200.000, ya gue bisa traktir chat time berapa orang tuh. Jadi itu kita salah orang ya. Jadi itu lebih ke anggap aja kita yang salah. Ya. Gak usah bangsat ini, orang anggap aja kita salah. Kenapa nggak kita ngambil informasi itu, tiba-tiba nemuin orang dengan PD-nya, kita nanya ini lokasi bayar apa enggak, dan akhirnya dia minta bayarnya, kita salah. Masalahnya bapak kumis itu nggak pernah nongol. Bapak kumis tebel itu nggak pernah nongol. Kita nggak tahu alasannya, ternyata sebenarnya bapak itu lagi rebutan istri kedua. Emang iya? Aku kan cuma ngomong kemungkinan, jadi kayak nyari-nyari aja lah mas. Ya. Enggak, tapi sebenarnya pernah ada yang nge-reviewer di YouTuber juga yang lain kayak di sini tuh gratis. Cuman kayak kita ngeyel aja enggak sih? Itu goblok aja deh. Gak apa-apa lah, amal lah. Aku ngomong amal tahu kenapa? Karena saldoku masih cukup. Kadang kalau misalnya saldonya sedikit itu kayak aduh sialan. Kayak ngomong kontol kemarin 50.000 ke lokasi yang harusnya gratis itu. Ya.
kembali lagi ke sifat manusiawi kita sebagai manusia. Itu sebenarnya 50.000 lebih karena ada rokoknya kan. Biarin. Nah, aku ya cuma berdoa semoga asap di dalam dadanya itu enggak membentuk tulisan dosa. Berhati-hatilah Bapak, konten explore berhubungan dengan makhluk-makhluk astral. Kamu nggak takut toh, Bapak? Kalau setan yang di roasting sama hostnya itu mencari pelampiasan, Atau enggak minta duit 1 rokoknya dong, sebat. Itu jangan-jangan yang cewek itu lagi di bawahnya, lihat Kak, bawa rokok gitu gini. mungkin gitu. Kayak nyembat nih gua. Nah, dibagi sama Bapak yang nipu itu, bukan nipu kan itu. Ini sebenarnya tuh bapak-bapak cuma lagi duduk doang. Ya Bapak cuma lagi duduk. Terus kita samperin. Itu udah dijalankan sama Gusti Allah. Habis ini kamu dapat rezeki wahai. Ya. Wahai bapak-bapak yang duduk-duduk Tiba-tiba dapat warung rezeki. yang tertutup, habis ini kamu dapat rezeki. Wahai si Fulan yang memiliki mimik wajah kasihan, datangkan segerombolan pemuda gabut yang akan ngasih kau uang 50.000. Kita datang, kita ngasih uang, udah selesai. Aku juga dapat rezeki dari hal itu, walaupun aku harus kehilangan sesuatu, karena apa yang kalian Tapi dapat berikan, berlipat kan? nah, apa yang kalian berikan itulah yang akan kalian dapatkan, dan itu kemungkinan lebih banyak. Udah percaya hal itu aja, udah bersyukur. Di Indonesia konten ekspor itu cukup tinggi kok. Mau yang siapapun itu cukup tinggi kok. Minatnya masih cukup tinggi. Banget. Peluangnya masih cukup besar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Aku hampir nemuin jawaban. Karena kultur kita beragam, dan kita nggak bisa kultur jauh dari hal-hal seperti itu. Iya, mau beragam itu pun, Kalau mau kita beragam tetap kalau itu. kita ngomongin Amerika, kalau kita ngomongin Cina, mereka udah bahas rudal, Ya. tapi ketika di Indonesia kita masukkan ya sisipan agama dan istiadat juga. Karena itu sebenarnya mencakup keseluruhannya. Benar sekali. Karena itu suatu kayak itu orang, misalnya contohnya itu orang. Orang itu punya dari segi agamanya, punya dari segi budayanya, punya dari segi cerita-cerita dan kehidupan sehari-hari, yang dimana itu nanti dirangkum. Ya makanya itu. Contohnya kayak gitu. Jadi mau hal goib, bisa nggak sih hal goib dipisahkan dari agama dan budaya? Gak bisa. Bisa. Di agama itu malah menjelaskan apa itu bahwa kita berdampingan. Kalau ada yang ngomong bahwa jangan disangkut pautkan, bukan menyangkut pautkan, tapi di agama membahas supaya kamu tahu, supaya kamu paham. Bersyukur masih punya agama. Kadang kalau takut berdoa. Pernah nggak? Ini baru kejadian lately ya. Anak-anak kecil gitu nangis-nangis, terus kita dalam hati dari jauh berdoa. Anas ya. Anak itu tiba-tiba diem. Terus kita jadi takut sendiri. Langsung kayak jangan-jangan beneran, dan pingin langsung pergi dari tempat itu. Padahal cuma iseng doang. Kayak mungkin hati Anas ya. Tapi aku yakin ketika aku ngomong kayak gitu itu penuh keyakinan. Waktu berdoa iya. Nah, itu yang aku maksud, bahwa ketika kita yakin tidak akan terjadi apa-apa ketika kita bersinggungan dengan mereka, tidak terjadi apa. Tapi pas anaknya berhenti nangis dan kita jadi kayak wah jangan-jangan beneran ini, langsung takut gitu. Balik ke otak kita nggak nyampe. Saya tahu kan gaib dan Tuhan itu adalah makhluk infinitas. Bukan infinitas. Otak kita nggak mungkin nyampe ke sana. Nggak mungkin nyampe ke sana. Yakin. Nggak akan sih, kita tuh baru membahas 3% dari pengetahuan bumi. Benar sekali, aku pernah dengar itu. Dan alam semesta Bima Sakti itu masih 0,3% ya. Cuma yang kurang tepat itu ketika kita kayak menganggap omongan kita paling benar. Bahwa ketika aku menyebutkan di kontenku ini bukan bang itu ini, ketika ada yang nge-tag dia enggak itu gini muncul perdebatan karena merasa udah paling benar.
Padahal kembali ke kata-kata bahwa setiap orang itu punya kebenaran masing-masing. Bahwa yang aku anggap benar belum tentu kamu anggap benar. Iya, kayak contohnya waktu di Arseto, ya aku yakin itu orang. Jadi yaudah aku yakin itu orang, aku udah tinggalin aja tidur, dan ternyata kalian semua gak ada yang lihat. Dan kenapa kok nggak direkam? Ya siapa yang nyangka kalau itu bukan orang? Siapa yang nyangka juga di situ bakal ada sesuatu kan. Iya kan, mata kita bukan rekaman 24 jam, nanti rekaman 24 jam yang di akhirat. Kalau ada yang bilang settingan, santai sih ya. Lebih santai. Pembawaan gue bawa this is just content man. This is content. Ini konten man. kehibur nggak gitu? Nah, jadi kayak Lu nonton kehibur nggak? oh kehibur enggak? Ya alhamdulillah gitu. Misal seperti yang aku omongkan tadi, kembali lagi bahwa ketika wujud menghargai seseorang itu mudah. Ketika kamu nggak suka, tinggal nggak usah nonton. Ya. Jadi aku nggak mau nanggepin konten-konten yang lain, termasuk kontenku misal settingan, mau kau katakan settingan, mau kau ngomongkan aku masuk ada temen, ada tim, ada yang ngomong bahwa ketika siang kita ke lokasi kita buat sesuatu di situ dan akhirnya malam kita selesaikan, itu juga. Oh siangnya nggak perlu kesana lagi, soalnya udah sering berkali-kali. Iya nggak? Orang yang nyebutin ini kayaknya dia nggak ngikutin deh. Seorangnya aset aja udah berapa kali udah nggak kehitungan. Jadi nggak perlu disetting karena udah sering ke situ. Mau orang nyeting pun nggak masalah untuk orang itu konten-konten dia, dan banyak viewer, banyak yang masih suka, masih nonton dia. Ngapain nggak protes gitu loh? Ya udah, kalau kamu misal kamu nggak suka konten settingan dan kamu ngolok-olok dengan cara, woi settingan, kenapa kamu nggak nyoba explore yang real aja? Gitu. Kenapa harus nuntut orang buat nggak nyeting, sedangkan kamu nyoba dikit aja, udah kau nyoba settingan lah, kau samain orang ini, bisa nggak kau? Nggak mungkin bisa, nah, apalagi mau nggak buat konten real, sesimpel itu tuh. Aku pernah aku meneliti hal itu. Tapi end up aku ngambil kesimpulan di mana kayak orang naik roller coaster. Cuman teriak anjing gitu. Mereka cuman pengen teriak doang. Jadi sebenarnya kadang kadang kayak komen settingan gitu. Ngerti gak sih, kayak sebenarnya mereka juga nggak ngerti apa yang mereka teriakin. Banyak ada yang kayak gitu, ada yang cuma ikut-ikut, ada yang ya mungkin kebetulan dia passion dari YouTube, misalkan dia pengen sesuatu yang berbeda di konten e-sport, dan dia sebelum masuk ke room yang benar-benar real, masuk ke room yang seperti itu dulu, akhirnya yang kena semuanya gitu. Tahu paham maksudnya kan? kalau mau yang real berarti nggak ada apa-apa, cuman nggak ada gerakan. Misalkan mau nyari real, ada usulan dia konten yang benar-benar itu Apa? buat sendiri, nggak usah nyeting. Jadi berarti intinya cuman daun-daunan doang, pohon, nggak ada orang di situ. Kau ambil sentermu, kau live streaming, kau explore lah tanpa nyeting, udah. Nggak usah protes sama orang-orang yang setting. Center itu nyeting. Benar sekali. Kau tripod itu kau nggak beli itu langsung kau pakai, itu enggak. Pakai muter, pakai ngepasin tingginya. Gimana cara viewer itu enak. Kalau mau tahu seprofesional apa tripodnya, pakai Gus Dapot cuy, yang goyang-goyang sendiri. Tadi bisa sendiri. Tulis 6 juta. Berapa? Sponsor, endorse lah, gila beli 6 juta buat makan bisa 1 tahun. Walaupun sebenarnya uangnya ada, tapi kalau buat beli itu kayak sayang lah. ya Itu tripod nggak bisa diajak berkembang biak. makanan juga nggak bisa. Salah, kau bisa makan, bisa berkembang biak, punya tenaga buat ini. Iya sih, bener-bener. Yang gimbal buat apa? Karena cowok kan harus gerak. Ya enggak lah, cewek juga harus. Tapi kalau nggak ada tenaga bahaya. Kita keluar dari pembahasan. Stop. Ada yang mau disampaikan nggak dari semua yang tadi kita omongin? This is just content.
Assalamualaikum warahmatullahi buat kalian para penghuni yang ada di sini. Tolong tunjukkan eksistensi kalian. Entah itu berupa suara wujud ataupun eksistensi yang lain. Dan kalau perlu, ajak aku jalan-jalan ke alam kalian.